mundur. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan siaran langsung dari ruang sidang pada hari ini Selasa 11 Januari 2022 bersama dengan saya Subki Abdul. Saat ini sudah berada di ruang rapat paripurna. Kita akan bersama-sama menyaksikan pembukaan pidato ataupun juga pidato pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dan juga 2022. Dan juga nanti kita akan ikuti bersama nih pelantikan anggota pengganti antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Akan ada dua anggota DPR RI PAW yang akan dilantik. Yang pertama ini adalah Ibu Dian Istiqomah dari calon anggota dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan DKI 3 dan juga Bapak Harvey B. Maleholo dari anggota dan juga fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Papua Barat. Langsung saja pemirsa dari ruang rapat paripurna, saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang pemirsa. Anda sedang menyaksikan secara langsung TVR Parlemen. Baik Anda yang menyaksikan secara langsung melalui kanal DPR Now maupun juga YouTube TVR Parlemen, juga Instagram TVR Parlemen. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Saat ini Anda sedang menyaksikan secara langsung kami dari ruang rapat paripurna, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan rapat paripurna di masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Rapat paripurna kali ini akan diagendakan. Yang pertama ini adalah pidato Ketua DPR RI terkait dengan pada pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022, dan juga nanti akan kita bersama-sama menyaksikan dilanjutkan dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan juga anggota MPR RI sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Anggota DPR RI dan juga anggota MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024 yang akan dilantik pada hari ini Selasa 11 Januari 2022. Ini adalah Ibu Dian Istiqomah, calon anggota dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan DKI 3, dan juga anggota pengganti antar waktu selanjutnya yang juga akan dilantik pada hari ini adalah Harvey B. Maleholo dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Papua Barat. Dan sebagai informasi pemirsa, menurut dari Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa Harvey Maleholo ini adalah sosok yang dipastikan akan melanjutkan perjuangan Jimmy Demianus Iji di DPR RI. Dan pemirsa, untuk itu langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan secara langsung rapat paripurna pada hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR RI, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas seluruh limpahan rahmat dan rahimnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan paripurna DPR RI. Segenap pimpinan DPR RI mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru tahun 2022. Marilah kita semua meningkatkan persatuan bangsa untuk menjadi Indonesia maju dan sejahtera serta gotong royong dalam menghadapi pandemi yang masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Kami juga mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh anggota DPR RI pada masa persidangan ketiga
tahun sidang 2021. Memasuki tahun 2022, kita semua berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar kita dapat menjalankan aktivitas dengan lebih leluasa, mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan telah menjadi kebiasaan baru kita, khususnya para anggota DPR RI. Untuk itu paripurna hari ini kita juga akan menjalankan masih dengan protokol kesehatan yang ketat. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, paripurna hari ini telah dihadiri oleh 99 anggota secara fisik, 235 yang telah hadir melalui virtual, sehingga total yang hadir adalah 334 orang anggota. Sesuai dengan tata tertib, maka telah tercapai quorum. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin saya persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Dewan yang saya hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 6 Desember 2021, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Sekarang akan menanyakan apakah agenda tersebut bisa disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, pimpinan Dewan telah menerima 6 pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia. Pertama, nomor R51, R53, Pres 11 2021 tertanggal 1 dan 22 November 2021 dan R56 Pres 12 2021 tanggal 6 Desember 2021. Hal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP, negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia.
Surat nomor R52 Pres 10 2021 tertanggal 29 Oktober 2021 hal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal X KRI Teluk Mandar 54514 dan kapal KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan. Surat nomor R54 Pres 11 tahun 2021 tanggal 30 November 2021 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 7 rancangan undang-undang usul DPR RI. Surat nomor R55 Pres 12 2021 tertanggal 2 Desember 2021 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Surat-surat tersebut akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, kami beritahukan pula bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor 4146P tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota DPR dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Yang pertama yaitu Saudara Harvey B. Malaiholo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Papua Barat menggantikan Saudara almarhum Jimmy Demianus Iji. Yang kedua, Saudara Dian Istiqomah dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan DKI Jakarta 3 menggantikan Saudara almarhum Haji Abraham Lunggana. Haji Abraham Lunggana. Haji Lulung. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang berbunyi, anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Setuju? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, baiklah marilah kita memasuki acara pertama yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Untuk itu, saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Ketua DPR RI untuk menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 di atas mimbar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, para wakil ketua DPR, yang kami hormati, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat dan baik untuk menjalankan tugas konstitusional pada masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022. Selamat datang kepada yang terhormat seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihannya masing-masing. Semoga selama masa reses
kita telah dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, melihat berbagai perkembangan maupun kendala dalam pembangunan nasional yang akan ditindaklanjuti melalui fungsi konstitusional DPR RI pada masa persidangan ini. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh anggota DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga tahun ini pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat melakukan akselerasi pembangunan di skala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak saat itu hingga hari ini, sudah lebih dari 21 bulan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, situasi yang dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Saat ini kita telah berada dalam momentum pemulihan pandemi, sosial dan ekonomi yang mulai kondusif. Hal ini dapat terjadi tentunya tidak terlepas dari kerjasama, gotong royong berbagai pihak, pemerintah, swasta, TNI Polri, serta masyarakat dalam memerangi pandemi COVID-19. Semangat kebersamaan inilah yang memberikan kekuatan dan harapan bagi kita semua untuk memasuki tahun 2022. Pengalaman kita sebagai bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekali lagi membuktikan bahwa hanya dengan jiwa gotong royong, kerja bersama, maka kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa yang dipersatukan dalam semangat gotong royong akan memperkuat bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan apapun dan menjadi kekuatan nasional dalam membangun Indonesia yang sejahtera, maju dan berkepribadian. DPR RI mengapresiasi berbagai upaya seluruh anak bangsa dan komponen bangsa dalam mengatasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mempercepat pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kita tetap harus waspada dan antisipatif atas situasi pandemi COVID-19 yang tetap masih berada pada kondisi ketidakpastian. Pandemi COVID-19 telah merubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup umat manusia untuk memulai suatu tatanan kehidupan baru yang selalu berada dalam ketidakpastian menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ketidakpastian ini, kita tidak dapat menunggu sampai COVID-19 dapat ditangani 100% atau hilang dari muka bumi 100%. Belum ada satupun negara yang dapat mengatasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus terus bergerak maju dengan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang dapat mengantisipasi dan menghindarkan diri dari resiko pandemi COVID-19. Tugas pemerintahan negara, sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia harus dapat terus dijalankan. Sejumlah agenda nasional seperti penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, reformasi birokrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain sebagainya tetap harus dapat dijalankan secara optimal tanpa harus menunggu pandemi COVID-19 berakhir. Kita juga harus memberikan perhatian kepada perkembangan generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak, di mana selama pandemi COVID-19, proses belajar dan mengajar dilaksanakan dengan cara virtual yang telah membatasi cara bersosialisasi anak-anak kita. Membangun Indonesia membutuhkan kebersamaan sikap, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Politik pembangunan harus dapat memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Hajat hidup rakyatlah yang menjadi tujuan pembangunan. Dalam fungsi konstitusional DPR RI, walaupun setiap anggota DPR RI dan fraksi memiliki pandangan yang beragam, akan tetapi
dalam menjaga arah politik pembangunan harus tetap berpegang pada konstitusi negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Politik pembangunan Indonesia adalah untuk seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, kelompok, golongan, agama, kaya maupun miskin, di kota maupun di desa. Sidang Dewan yang terhormat, selama 21 bulan berada dalam tempaan menghadapi persoalan pandemi COVID-19, bangsa dan negara kita semakin kuat dan dengan momentum pemulihan yang semakin kondusif serta semangat dan harapan baru di tahun 2022, maka DPR RI melalui kewenangan konstitusionalnya memiliki komitmen dan semangat pengabdian yang tinggi untuk menjalankan amanat kedaulatan rakyat. Tahun 2022 membuka harapan agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat lebih cepat dan berjalan dengan baik. Pengalaman dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya selama ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja pemulihan sosial dan ekonomi. DPR RI berkomitmen untuk memperkuat upaya percepatan pemulihan sosial dan ekonomi. Sejumlah agenda strategis DPR RI pada tahun 2022 dan khususnya pada masa sidang ini telah menunggu penanganannya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI akan menuntaskan 40 RUU sebagai prolegnas prioritas tahun 2022. Fungsi anggaran DPR RI akan difokuskan pada evaluasi kinerja anggaran tahun 2021, penguatan dalam percepatan pemulihan sosial dan ekonomi tahun 2022, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2023. Sedangkan fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai permasalahan dalam urusan pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, program prioritas kementerian lembaga, serta tindak lanjut penyelesaian dari berbagai aspirasi masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, beberapa agenda legislasi yang menjadi perhatian luas dari seluruh rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. RUU TPKS telah menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa sidang ini. Penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS telah selesai dilakukan di Badan Legislasi DPR RI. Dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, maka RUU TPKS telah menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah. DPR RI mengapresiasi sikap Presiden yang juga memandang bahwa kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI. Sehingga insya Allah minggu depan hari Selasa tanggal 18 Januari RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI. Dan selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah. RUU TPKS diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan juga mempertajam paradigma untuk berpihak kepada korban. Agenda strategis legislasi lainnya ada revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. DPR RI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI.
DPR RI bersama pemerintah juga tengah menuntaskan pembahasan sejumlah RUU pada pembahasan tingkat pertama. Pada masa sidang ini, pembahasan RUU tersebut agar dapat diselesaikan dan dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Menuntaskan RUU prioritas tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, tahun anggaran 2022 dan program pemulihan sosial dan ekonomi akan menjadi landasan yang sangat penting untuk dapat memasuki konsolidasi fiskal di tahun 2023. Dalam situasi pandemi COVID-19, di mana seluruh sektor hampir lumpuh, maka APBN memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen yang dapat mengintervensi untuk menjaga, mempertahankan, dan menopang kehidupan sosial dan ekonomi nasional tetap berlangsung dengan kondusif. Pada tahun 2020, APBN sebesar Rp2.595 triliun dengan defisit APBN mencapai 6,14% PDB dengan nilai sebesar Rp947,7 triliun. Pada tahun 2021, APBN sebesar Rp2.750 triliun dan dengan defisit APBN sebesar 5,7 PDB dengan nilai sebesar Rp1.006,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2022, APBN sebesar Rp2.714 triliun dan defisit APBN sebesar 4,8% PDB dengan nilai sebesar Rp868 triliun. Konsolidasi fiskal untuk kembali kepada defisit APBN maksimal 3% akan sangat ditentukan oleh kinerja pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022, penanganan pandemi COVID-19 yang efektif dan menurunnya ketidakpastian pandemi COVID-19. Oleh karena itu, setiap komisi DPR RI agar mencermati kinerja kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, memperkuat landasan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 dan mendorong kebijakan dan program pada kementerian lembaga untuk dapat memberikan multiplier efek pada perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Pembahasan APBN untuk tahun anggaran 2023 agar telah mempertimbangkan ruang fiskal dan batasan defisit yang dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara melalui APBN untuk menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan negara dalam pelayanan umum, program-program strategis dan prioritas nasional, pemulihan sosial dan ekonomi nasional, dan penanganan pandemi COVID-19. Berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian DPR RI melalui fungsi pengawasan antara lain adalah program booster vaksin COVID-19, pengawasan protokol kesehatan dalam menghadapi berkembangnya COVID-19 varian Omikron, penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, kenaikan harga pokok pada akhir tahun 2021, penerapan 100% pembelajaran tatap muka, kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan umroh tahun 2022. Rakyat menantikan fungsi pengawasan DPR RI dapat ikut membantu memberikan solusi atas berbagai urusan yang dihadapi oleh rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI dapat efektif apabila terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait terhadap rekomendasi ataupun keputusan rapat kerja secara terukur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah pada sidang IPU ke-144 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 Maret di Bali. Sidang umum IPU di Bali akan bernilai sangat strategis, yaitu pertama, sidang umum IPU akan memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari situasi dan suasana pandemi. Kedua,
mempercepat distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi. Ketiga, pertemuan sidang umum IPU 2022 dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sebagai tuan rumah, maka DPR RI akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan IPU 2022 dengan sukses, baik sukses penyelenggaraan maupun sukses dalam ikut mempercepat pemulihan global. Selain itu, agenda diplomasi strategis lainnya adalah DPR RI juga akan menjadi tuan rumah parlemen dari negara G20. Parlemen 20 yang merupakan forum parlemen negara-negara G20 diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20 yang akan digelar oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Italia pada Oktober tahun 2021. Dalam forum P20 nanti, Indonesia akan mengusung tema peran parlemen dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan masyarakat yang sehat. Dalam agenda utama adalah membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, pemberdayaan manusia, dan peningkatan kapasitas. DPR RI melalui tugas diplomasi ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2022 memberikan harapan dan kesempatan kepada kita untuk menjalankan amanat kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diarahkan bagi kepentingan negara dan rakyat. Marilah kita laksanakan amanat rakyat tersebut untuk mewujudkan negara yang selalu hadir dalam melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan menggunakan seluruh daya upaya dan kewenangan konstitusionalnya, DPR RI akan menyongsong tahun-tahun pemulihan, tahun-tahun yang menggelorakan harapan bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 3 tahun sidang 2021 dan 2022 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Terima kasih. Tes. Enggak bisa. Tes. Terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI yang telah menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2021-2022. Sidang Dewan yang saya hormati, selanjutnya marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu kepada Sekretariat Jenderal untuk menyelenggarakan upacara pelantikan. Persiapan upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu kepada calon anggota DPR RI yang akan dilantik disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Kepada pimpinan DPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Harvey. Kepada pimpinan DPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2019-2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 146/P tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2019-2024 masing-masing atas nama 1. Harvey B. Malaiholo mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Barat. 2. Dian Istiqomah mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Persiapan pengucapan sumpah, rohaniwan Islam dan rohaniwan Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dan agama Kristen dipandu oleh Ketua DPR RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah, janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai, upacara pelantikan anggota DPR selesai, pimpinan DPR RI disilakan kembali ke kursi pimpinan dan para anggota DPR RI yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Hadirin, upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu telah selesai dan sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk dapat meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada para anggota yang baru saja dilantik. Semoga tetap amanah dan dengan bergabungnya saudara
akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan. Dengan demikian, maka acara paripurna hari ini telah selesai. Namun ini ada yang interupsi 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana? Maksimal 5 setuju? Maksimal 5, tutup sudah. Silakan yang pertama Saudara Adang Darajatun. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPR RI, saya Adang Darajatun, nomor anggota 426, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pembukaan masa sidang ini, saya ingin menyampaikan hasil serapan dari masyarakat selama kami reses, di mana pada dasarnya kami mendapatkan beberapa masukan tentang keinginan masyarakat agar rencana undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga segera diselesaikan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan dukungan fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat segera ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dengan pertimbangan bahwa RUU tersebut telah diajukan sejak tahun 2004 dan sudah melewati 3 periode masa keanggotaan DPR. Kedua, masuk dalam prolegnas prioritas 2022 dengan nomor 16. Jadi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja melalui implementasi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang terkandung di dalam RUU PRT tersebut. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Adang. Berikutnya Saudari Lulu Nur Hamidah. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama mohon saya menyampaikan identitas diri saya. Lulu Nur Hamidah, nomor anggota A20 dari fraksi Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi untuk Ibu Pimpinan yang telah memberikan kepastian kepada kita semua dan seluruh korban kekerasan seksual yang ada di sana dan bahkan sebagian juga ada di sini yang terkait dengan komitmen politik, itikat baik kita dan sekaligus menunjukkan bahwa kita masih punya sense of crisis, tidak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian besar orang. Akan tetapi Ibu, walaupun toh demikian bolehlah kalau kemudian kita sedikit menyayangkan, karena kami berpikir hari ini sesungguhnya adalah momentum yang terbaik untuk mengesahkan dan memberikan kepastian itu. Namun tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kita semua tidak akan mundur dan kita akan bersama-sama mengesahkan pada rapat paripurna yang sudah dijadwalkan juga oleh Ibu. Ibu pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormatin, Muktamar NU ke-34 di Lampung yang baru-baru saja ini dilaksanakan telah memberikan mandat kepada kami sebagai warga Nahdliyin dan juga sebagai kadernya yang ada di DPR ini. Bahwa Muktamar NU ke-34 jelas memberikan dukungan untuk memberikan dorongan moral dan politik sekaligus dukungan pengesahan atas rancangan undang-undang TPKS dan yang kedua memberikan dukungan untuk pengesahan rancangan undang-undang PPRT. Dua undang-undang ini adalah perwujudan dari upaya dan ikhtiar kita untuk memanusiakan manusia, sekaligus juga memanusiakan para korban. Korban kekerasan seksual juga banyak dialami oleh para pekerja rumah tangga. 4,2 juta para PRT yang menghidupi 10 juta warga lainnya, mereka sangat mengalami kerentanan kekerasan yang berlapis-lapis, termasuk juga kekerasan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan ekonomi, dan bahkan juga pelecehan martabat. Nah, saya kira dalam momentum ini saya juga mohon
kepada Ibu pimpinan. Hanya nurani kita yang bisa menggerakkan kita semua untuk bisa mengesahkan 18 tahun rancangan undang-undang yang tertunda dan sekarang ini posisinya juga tinggal pengesahan di rapat paripurna. Hanya tinggal satu langkah kecil lagi kita memberikan kepastian kepada para orang-orang yang kita kategorikan sebagai kelompok yang rentan dan mustadafin. Dan itu adalah kewajiban keagamaan bagi kita semua. Dengan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga, sesungguhnya kita juga memberikan perlindungan dan martabat kepada para pekerja migran yang jumlahnya jutaan orang yang mereka bekerja di luar negeri dan sebagian besar adalah perempuan dan sebagiannya lagi, bahkan mungkin sebagian besarnya lagi adalah warga Nahdliyin sebagaimana kami. Mungkin mereka adalah ibu saya, mungkin mereka adalah kakak saya, adik saya, tetangga saya, atau bahkan kita sendiri. Saya kira itu Ibu dan Bapak pimpinan, mohon kiranya ini menjadi pertimbangan kita semuanya untuk bisa mengesahkan 2 payung rancangan undang-undang perlindungan kepada korban, khusus yang kepada perempuan, yaitu rancangan undang-undang TPKS dan rancangan undang-undang PPRT. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Berikutnya Saudara Johan Rosihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin pimpinan, saya Johan Rosihan, anggota fraksi PKS, Dapil NTB 1 wilayah Pulau Sumbawa. Izin pimpinan bicara tentang harga pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan, pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Atas amanat undang-undang ini, harusnya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan masyarakat. Tapi sayangnya, selama ini persoalan pangan terutama meroketnya harga komoditas pangan terus terjadi setiap tahun tanpa bisa kita kendalikan. Karena itu, saya melalui pimpinan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek tentang pangan secara lebih luas, secara lebih baik, sistematis, dan berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat. Jangan kelola urusan pangan dengan paradigma bisnis saja, tetapi harus dengan pendekatan perlindungan terhadap masyarakat. Kemarin kita semacam dicubit oleh Ibu Presiden RI keempat, Ibu Megawati Soekarno Putri, izin Bu Ketua. 76 tahun Indonesia telah merdeka, kata beliau. Harusnya urusan pangan telah selesai dan tata kelola yang baik dari pemerintah. Namun faktanya hal ini terus menjadi persoalan utama. Kondisi rakyat semakin sulit dan harga pangan terus mencekik. Karenanya izinkan saya dalam forum terhormat ini melalui pimpinan saya mengusulkan agar ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga bahan pokok dalam kerja besar penanganan COVID. Percuma kita vaksin, percuma kita berikan kegiatan-kegiatan lain, kalau rakyat lapar, maka pandemi ini saya yakin tidak akan bisa kita tangani secara baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Saudara Obon Tabroni. Saya persilahkan. Pak pimpinan, ini Pak Obonnya giliran ke bawah, jadi saya naik lagi. Ya, silakan. Ya, mohon izin untuk bicara pimpinan. Saya Sukamta dari Dapil Daerah Istimewa Ya, Yogyakarta. sebentar. Habis Sukamta langsung Obon Tabroni. Tadi kita sepakat 5 ini, kok bisa nambah 1 lagi ini. 5 saja ya? Ya. Ya, itu teknisi 5 saja. Habis Pak Sukamta langsung Pak Obon Tabroni. Terima kasih pimpinan. Pagi ini saya membaca satu berita dari NBC News yang menceritakan
seorang ayah yang memiliki keluarga dan memiliki anak usianya sekitar 17 tahun. Baru-baru ini dia mendapatkan tes home kit untuk melacak tes DNA. Awalnya ini hadiah Christmas untuk for fun, tapi kemudian ketahuan bahwa anak yang sudah 17 tahun kurang lebih berada bersama keluarganya, diketahui itu bukan anak kandungnya dari tes DNA-nya. Saya membayangkan akan terjadi kekeosan sosial yang sangat luar biasa manakala teknologi ini terus berkembang dan menjadi pegangan di seluruh keluarga. Dalam konteks Indonesia, maka kami ingin mengambil catatan penting pimpinan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Puan yang kita hormati dalam pidatonya tadi untuk mendorong agar RUU pemberantasan kekerasan seksual ini segera disahkan. Kami dari fraksi PKS tentu sangat mendukung segera disahkannya RUU ini. Kami mengusulkan seluruh bentuk kekerasan seksual itu tidak boleh ditolerir hadir di negeri Pancasila ini. Itu tentu. Tapi kami juga mengusulkan agar seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan budaya ketimuran, misalnya LGBT, juga yang bertentangan dengan aturan Tuhan, karena kita negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, itu juga dilarang di dalam RUU ini. Saya membayangkan kalau perzinaan itu dibolehkan, peristiwa yang diberitakan NBC itu mungkin akan terjadi di Indonesia 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Dan itu akan terjadi kekacauan sosial yang luar biasa. Menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang mohon maaf ini ya, ketua dari Partai PDI Perjuangan yang kita hormati, pembina BPIP dan sekaligus Dewan Pengarah, Ketua Dewan Pengarah BRIN, pasti arahan beliau itu sangat akurat. Beliau mengatakan hendaknya DPR kalau membuat undang-undang itu sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Nah, kami juga ingin agar RUU pemberantasan kekerasan seksual itu tidak menyimpangi UUD 45 dan Pancasila, sehingga semua nilai seksual, semua praktek seksual yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila mohon juga dilarang, tidak boleh eksis di negara kita, negara yang Pancasilais dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya saya persilakan Saudara Obon Tabroni. Obon harus Saudara Hilmi dimatiin dulu mic-nya. Tes, tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Obon Tabroni dari daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Memasuki musim penghujan, kami warga Bekasi, Karawang terutama khawatir terhadap meluapnya Sungai Citarum. Yang sekarang ini persoalan banjir di wilayah kami bukan hanya banjir 5 tahunan, 10 tahunan, atau 3 tahunan, tapi bisa dipastikan hampir setiap tahun wilayah Bekasi dan Karawang terdampak karena meluapnya Sungai Citarum. Yang kita tahu, Bekasi Karawang adalah daerah industri. Jutaan dolar bisa dihasilkan dari wilayah-wilayah tersebut. Industri-industri berada di daerah sana. Tentu akan mengalami kesulitan ketika
industri berproduksi, kemudian banjir muncul, kesulitan terhadap transportasi, kesulitan terhadap pekerja yang rumahnya atau wilayah-wilayahnya terdampak banjir. Salah satu analisa banjir adalah yang pertama, tanggul-tanggul yang dibangun, yang kami lihat kemarin, yang kami tinjau langsung, kondisi tanggul yang ada di Kabupaten Bekasi dan Karawang, terutama Sungai Citarum, kondisi tidak memungkinkan, terlalu rendah dan terlalu sempit, sehingga sangat mudah air itu melimpah atau air itu limpas. Kemudian yang kedua, selain kondisi tanggul yang ada, daerah Bekasi dan Karawang adalah daerah pertemuan dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Bila Sungai Citarum dari hulu sudah dilakukan perbaikan, kemudian sudah dilakukan juga adanya bendungan-bendungan penahan, baik Jatiluhur, kemudian Saguling, Cirata, atau di Walahar. Berbeda dengan Sungai Citarum yang masuk lewat Cibeet. Dari Bogor, Sungai Cibeet itu tidak ada penghalang, tidak ada waduk, tidak ada bendungan-bendungan, sehingga mudah sekali masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Kami berharap pada pimpinan, mengingat Bekasi, Karawang adalah daerah penghasil devisa untuk industri, yang tentu tidak boleh bermasalah hanya karena persoalan banjir, yang juga wilayah tersebut adalah lumbung beras atau lumbung padi nasional, yang juga tidak boleh terganggu hanya karena persoalan-persoalan tadi. Saya rasa itu pimpinan, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semua interupsi menjadi catatan penting DPR RI guna menjadi bagian dari kinerja kita di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka selesailah sudah rapat paripurna pada hari ini. Selaku pimpinan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesungguhan seluruh anggota DPR RI. Dan dengan mengucap Alhamdulillah, maka sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pemirsa, rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 baru saja ditutup dan diakhiri tadi dengan 5 instruksi dari para anggota DPR RI terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang juga di-highlight dan juga diharapkan ini nanti pekan depan seperti yang tadi disampaikan dalam pidatonya Ketua DPR RI Bu Puan Maharani ini menyampaikan terkait dengan bagaimana nanti disahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di samping saya sudah hadir, ini anggota DPR RI baru saja dilantik, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Papua Barat. Selamat Pak Harvey, sekali lagi selamat. Terima kasih. Pak Harvey, kalau misalnya ngomongin soal ini tadi baru saja dilantik, nih kira-kira Pak Harvey sudah ada bocoran kira-kira ada di komisi berapa? Belum tuh, baru mau diumumin nanti sebentar lagi. Saya mesti ke ketua fraksi yang menghadap untuk diinformasikan. Harapannya dapat di komisi berapa atau bebas saja terserah fraksi? Pekerja partai saya siap ditempatkan di komisi berapa saja. Tapi kalau misalnya dari segi ini, apa pengen di komisi 10 sesuai dengan bidangnya Pak Harvey atau gimana Pak? Semuanya sih pemikirannya begitu ya, tetapi saya benar-benar saya kalau bisa dapat komisi 10 ya saya suka. Tapi kalau ditentukan di komisi 5 sesuai dengan Pak Jimmy almarhum ya saya juga siap. Jadi apa saja saya siap untuk. Oke, kalau harapannya sendiri di wilayah Dapil Papua Barat, dapilnya Bapak, apa nih Pak untuk masyarakat Papua Barat boleh disampaikan? Ya sebagai anggota Dewan ya, saya selalu berpegang pada saya ditugaskan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi sesuai dengan tugas-tugas saya ya, saya ada beberapa program yang saya lihat. Saya lihat misalnya seperti ada satu kabupaten yang harus ditolong mengenai pengairannya dan lain sebagainya. Lalu ada juga
program-program almarhum yang mungkin saya juga akan teruskan yang baik. Saya pikir itu yang akan saya utamakan dulu. Selamat sekali lagi Pak Harpe, selamat menjabat sebagai anggota DPR. Ditunggu nanti kiprah-kiprahnya di komisi-komisi selanjutnya. Salam untuk konstituen di Dapil nih Bapak. Terima kasih, mohon doanya ya. Terima kasih Bapak. Nah, misalnya tadi inilah akhir dari salam langsung kami rapat paripurna pada hari Selasa 11 Januari 2022. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih nih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.